Perkenalkan, nama saya Dian Nur Agustina Harjono, JGP Angkatan 7, Provinsi Jawa Timur. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, kita mengenal 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Bahwa manusia memiliki kodrat keadaan yang dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, kita harus mengenal prinsip melakukan perubahan, yaitu trikon. 1. Kontinuitas, yaitu pendidikan tidak boleh melupakan nilai akar budaya. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan yang ketiga, konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai dari sebuah harapan, angan-angan hingga menjelma menjadi sebuah tenaga atau usaha untuk mewujudkan angan-angan tersebut. Dalam proses perubahan tersebut, maka dalam sebuah pendidikan di sekolah, guru harus menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid, memberikan pelayanan yang terbaik yang membuat murid merasa aman, nyaman, merasa dicintai, dihargai, memperlakukan mereka dengan mengingat kodrat yang dimiliki murid, sehingga muncul motivasi yang kuat dari diri murid untuk berusaha mencapai cita-cita mereka dengan bangga dan bahagia. Pendidikan yang tidak melupakan akar nilai budaya. Dalam pendidikan yang modern saat ini, banyak budaya yang masuk ke Indonesia yang kadang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Meski pengetahuan terus berkembang, namun di tengah kodrat zaman, kita harus terus membersamai anak-anak untuk tetap menghargai nilai budaya Indonesia di tengah modernisasi. Membelajarkan adab, keimanan, kebudayaan yang menjadikan anak-anak berkembang di era modernisasi, memiliki santun, beragama, dan tidak melupakan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan yang berpusat pada siswa, di mana kita bisa menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kita memberi contoh yang baik, membersamai mereka dengan kasih dan sayang sebagai seorang anak, dan memberi motivasi untuk kesadaran belajar, berusaha meraih impian mereka. Mengingat siswa sekolah dasar, kodratnya sebagai seorang anak-anak yang masih sangat senang bermain, kita harus tahu akan antusiasme belajar dengan berbagai cara. Dengan bermain, bergerak, berkarya, dan banyak cara untuk belajar menjadi menyenangkan. Dalam setiap kelas pasti terdapat berbagai karakter anak yang memiliki kemampuan dan impiannya masing-masing. Dengan perbedaan itu, sebagai pendidik, kita harus menjadi pembimbing yang dapat membersamai dalam setiap langkah yang mereka ambil demi menggapai cita-cita dengan potensi yang beragam, sehingga mereka akan menjadi produk mandiri yang merdeka dan bahagia di masa depan. Apa tantangan yang dihadapi saat ini? Seluruh proses pendidikan pastilah memiliki tantangannya masing-masing di setiap zaman dan kondisi. Tantangan yang nyata saat ini adalah jika kerjasama yang kurang baik tidak terjalin antara seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran murid, yaitu orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah. Solusi dari tantangan tersebut dapat diatasi dengan komunikasi yang baik, perencanaan yang matang, serta gotong royong yang saling berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan. Kita harus membersamai tumbuh dan berkembangnya anak didik dengan bekerja sama dan berkesinambungan. Salam Guru Penggerak.